sah mukanya dan langsung bisa. Jadi tadi udah jelasin sama Raffi tentang beberapa pendidikan di India. Jadi kurang lebih 2 minggu saya di sana. Walaupun saya nggak bisa dapat gadis India karena didampingi oleh gadis Lembang itu. Tapi yang menarik adalah bahwa pendidikan di India itu khususnya kemarin kita melihat di pendidikan kesehatan itu luar biasa. Dan Bapak Ibu pasti akan terkaget-kaget dengan kondisi laboratorium dan lain sebagainya. Pendidikan kesehatan di India itu terutama yang menarik buat saya adalah bahwa mereka memiliki kualitas dan dosen-dosen yang sangat berkualitas. Dan hampir pendidikan di sana itu kan dosennya itu persyaratannya S3, jadi dosen aktif. Tetapi memang banyak orang Indonesia terus terang stereotipnya sangat tinggi terhadap India. India itu negara miskin, kemudian kotor dan lain sebagainya. Ini pasti masih ada. Tapi setelah saya ke sana, saya bilang, saya segera edukasi sih bahwa rombongan besar itu saya males juga. Tapi begitu turun ke sana luar biasa dan terkaget-kaget. Bahkan hampir semua pimpinan perguruan tinggi pengen ngirim orangnya ke sana. Kenapa? Karena pertama biaya hidup yang sangat murah. Coba bayangkan, 1.500.000 Anda sudah makan dan sudah laundry. Bayangkan, murahnya banget. Nah, ini sudah living cost itu, artinya kalau living cost di kita itu biasanya tanpa laundry. Di sana laundrynya sudah gratis. Ya. Kemudian biaya kuliahnya itu sama dengan di Indonesia, tapi plus Anda kan belajar bahasa Inggris. Nah itu. Tapi jangan pernah Anda berpikir nanti ketemu sama Anda. Yang menarik lagi adalah menurut saya ada 2 pendidikan, itu pendidikan IT dan otomotif. Ya. Pendidikan IT sangat maju sekali. Saya searching pendidikan IT majunya itu karena banyak orang-orang India ya, di Amerika itu menempati posisi-posisi yang bagus. Dan satu hal yang menarik bahwa pendidikan di sana itu jangkauannya itu dari world class university sampai yang EC juga ada. Bayangkan waktu saya perkenalkan bahwa saya ini pimpinan perguruan tinggi asosiasi di Indonesia itu paling banyak di dunia. Begitu mereka perkenalkan ada 40.000, kaget juga, ternyata lebih banyak. Nah, penduduk mereka kan 1,3 miliar. Nah, memang kelemahan India itu tadi kalau kita bandingkan karena mereka penduduknya sangat banyak, sehingga memang kemajuan negaranya itu memang di blok-blok tertentu saja, di provinsi-provinsi tertentu saja. Memang belum diminati secara bagus ya, Tetapi misalnya teknologi otomotif yang tadi saya sebutkan, Indonesia belum punya mobil, mereka sudah punya. Dari dulu kita mengenal bajai, sampai kita filmkan bajai bajuri ya kan, sampai misalnya Tata ya, kita terkenal juga ada Tata Dado gitu. Itu kita di sana. Nah, mobil Tata kalau Anda ingat tahun 70-an 80-an di Bandung, diskota ya. Nah, saya lihat Pak Danu di zaman SMA, SMP mulai pakai gelantungan ya. Itu pasti kenal. Nah itu mobil India. Kalau Anda di Indonesia itu Pulsar, dan saya sempat beli motor Pulsar luar biasa. Nah, akhirnya diakuisisi oleh Kawasaki. Kemudian tadi Maruti diakuisisi oleh Suzuki. Tapi produknya luar biasa. Kalau Anda datang ke sana, otomotif luar biasa majunya. Jadi ada 2 yang saya sarankan untuk teknik itu, otomotif dan IT. Pokoknya luar biasa. Tapi untuk kesehatan semua program studi kesehatan itu ada.
hampir kemarin saya bawa pimpinan perguruan tinggi kesehatan, mereka menginginkan untuk melanjutkan S2, S3 di sana. Nah, yang menarik nggak ada skripsi. Ya, kalau di Indonesia kan sok dosennya. Kita ada mahasiswa ya. Jadi dibantai. Di sana nggak ada ya, nggak ada. Jadi nggak ada pembantaian anak S2, S3, S1 itu nggak ada. Yang adanya ada tesis saja di S3. Dan yang menarik tadi, biaya kuliah itu sangat murah sekali. S2, S3 itu 1 tahun cuma 15 juta. Itu rata-rata, ada yang lebih rendah lagi. Kalau Anda bayangkan berarti kalau 2 tahun berarti 30 juta sampai selesai. Sampai selesai. Ya. Coba bayangkan kalau ada kuliah di negeri di Indonesia berapa? S3 berarti ada cukup 60 juta sampai selesai. Enak sekali 60 juta. Nah, kalau Anda kuliah di negeri atau swasta yang terdekat misalnya S3 di UNUS atau UNPAS, sudah di atas 100 juta. Tapi kan nggak jelas gitu, nggak jelas artinya tidak ada plus-plusnya lah ya, tidak ada plus-plusnya. Jadi saya sarankan kalau Anda teman-teman pimpinan perguruan tinggi atau mahasiswa yang mau melanjutkan, tadi saya sudah share Pak pertanyaan Bapak yang beasiswa. Beasiswa itu ada, memang baru tahun ini kita mendapatkan informasi, tetapi satu hal yang menarik bahwa beasiswa itu mereka lakukan ada 2 ya, beasiswa dari pemerintah dan ada beasiswa dari perguruan tinggi. Dan khusus untuk yang kerjasama dengan KPTKes maupun APISI, tesnya nggak usah menggunakan TOEFL, kemudian IELTS dan lain sebagainya, cuma ngomong-ngomong doang. Kelihatannya Anda bingung ya, kalau bingung ya suruh pulang dulu, tutup dulu. Kalau ya ada senyum-senyum ya sudah. Nah, yang menarik tadi ada 2 pengalaman saya di India sama di Malaysia. Di Malaysia itu kemarin saya ketemu ada satu bus mahasiswa Cina belajar di Malaysia. Itu nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali nggak ngerti bahasa Inggris. Saya tanya sama rektornya, terus gimana? Nggak apa-apa Pak, pokoknya paling lama 6 bulan bisa bahasa Inggris. Gimana caranya? Pokoknya nggak boleh bergaul sama orang Cina lagi. Nah, sama Anda nanti di India juga begitu ya. Itu dijamin 3 bulan sampai 6 bulan lancar bahasa Sunda. Orang Sunda. Nah ini memang mereka, kemarin saya ketemu sama 5 rektor. Mereka persilakan asal di rektor oleh APISI maupun KPTKes, mereka akan perhatikan. Jadi teman-teman pimpinan perguruan tinggi dan dosen dan mahasiswa nanti Anda bisa cobalah kakak sama Bobby jalan-jalan menemui adik saya Syahrukan. 6 Oktober ya, 6 Oktober. Nah, jadi nanti Rabi 6 Oktober ya, yes, kita bisa ketemu di Taj Mahal. Cananya juga luar biasa enak ya. Jadi saya kira itu yang bisa sampaikan. Nanti mungkin ya tadi Anda akan terkaget-kaget dengan biaya hidup yang sangat murah ya. Kalau nasi goreng tadi Raffi bilang murah, di sana lebih murah lagi. Dan jangan kaget, nasi goreng itu di sana bisa dimakan oleh 6 orang. Kita pesan 1, kaget ya, ternyata untuk 6 orang. Oh iya, itu satu hal. Mereka sudah melakukan link and match, ya, link and match dengan industri. Dan satu hal yang sangat saya tidak temukan di berbagai negara, yaitu kedokteran. Di salah satu perguruan tinggi di sana, kedokteran, mereka memberi gratis pengobatan ya. Dalam 1 tahun ya, dalam 1 tahun itu pengobatan itu kenapa mohon maaf saya kembali lagi, kenapa perawat terus kemudian pokoknya orang-orang medis mereka itu hebat, karena apa? Perguruan tinggi itu punya rumah sakit dan rumah sakit itu free untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga dokter perawat itu setiap hari praktek. Dia mempraktekkan semua penyakit yang ada, sehingga mereka sangat skillnya terlatih. Nah ini yang tidak dimiliki di Indonesia.
Dan misalnya kedokteran gigi dan sebagainya, mereka masih S1 seperti mahasiswa S2. Sama juga kedokteran, perawatnya, misalnya fisioterapi. Istri saya ini kan usianya sudah 50 tahun ke atas, jadi nenek-nenek kan kakinya ini apa namanya susah. Lututnya itu dibetulin di sana ya, cepet gitu dibetulin. Diterapin, cepet sekali. Nah, saya pengen uji coba dulu kayak apa gitu. Nah, dengan kata lain, kalau khususnya perguruan tinggi kesehatan, kalau datang ke sana, yakin pasti akan tertarik sekali. Anda akan terkejut dengan apa? Dengan lab yang sangat komplit, ya, dengan lab yang sangat komplit, kemudian keramahan dan tadi dosennya itu jauh dengan orang-orang Indonesia ya. Saya udah 30 tahun jadi dosen. Dosen di sana itu sangat care sekali. Ya, sangat care sekali. Nah, ini yang mungkin menjadi nilai plus yang nanti mungkin bisa dijadikan temuan teman-teman pada saat datang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.